Pasien sembuh positif COVID-19 di Simalungun kembali bertambah. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Medan Petisa, Kota Medan. Kepolisian Resor Tanjung Balai melakukan pemusnahan 2.549 gram sabu dan 4.432 pil Happy Five. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Emi Faradisa, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Pemirsa, pasien positif COVID-19 hasil swab di Kabupaten Simalungun yang telah dinyatakan sembuh kembali bertambah 1 orang. Pasien tersebut berjenis kelamin perempuan, berusia 44 tahun, warga Tigarunggu, Kecamatan Purba yang telah dilakukan perawatan selama 35 hari di Rumah Sakit Tuan Ronda Haim Saragi, Pematang Raya. Pasien positif COVID-19 hasil swab di Kabupaten Simalungun yang telah dinyatakan sembuh kembali bertambah 1 orang. Sehingga kini total pasien sembuh dari COVID-19 hasil swab berjumlah 11 orang. Sedangkan pasien yang masih dirawat berkurang menjadi 12 orang. Setelah dinyatakan sembuh, pasien tersebut langsung diberangkatkan oleh petugas medis dari Rumah Sakit Tuan Ronda Haim Saragi ke kediaman pasien. Saat melakukan pemberangkatan, pasien tersebut diberi ulos sebagai tradisi untuk memberi semangat dan bentuk kesyukuran atas kesembuhannya. Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun Akmal Siregar menyampaikan, pasien tersebut berjenis kelamin perempuan, berusia 44 tahun, warga Tigarunggu, Kecamatan Purba, yang telah dilakukan perawatan selama 35 hari di Rumah Sakit Tuan Ronda Haim Saragi, Pematang Raya. Baik, terima kasih. Hari ini Rabu tanggal 10 bulan Juni 2020 dapat kami sampaikan, alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan, hari ini tepatnya semalam pertambahan pasien yang sembuh dari COVID-19 bertambah 1 orang, seorang perempuan asal Naguri atau Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, telah dinyatakan sembuh dan kemarin sudah diantarkan oleh pihak Rumah Sakit Tuan Ronda Haim Pematang Raya. Yang sembuh ini berusia 44 tahun. Dirawat sejak kapan, Pak? Dirawat lebih kurang 35 hari di Rumah Sakit Ronda Haim. Sehingga hari ini update Rabu tanggal 10 Juni 2020, pasien sembuh sebanyak 11 orang, pasien yang masih dalam perawatan sebanyak 12 orang. Dengan bertambahnya pasien sembuh COVID-19, dalam hal ini Ketua Gugus Tugas JR Saragi menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Dinas Kesehatan, Direktur dan para petugas medis Rumah Sakit Tuan Ronda Haim Saragi yang telah melaksanakan perawatan pasien dengan hasil yang maksimal. Semoga dengan kesembuhan ini menjadi semangat bagi kita semua. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Arena TV. Harga daging ayam di pasar Kota Medan melambung tinggi dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga daging ayam tersebut dipicu oleh aksi peternak yang menahan stok ayam, karena sebelumnya harga daging ayam anjlok ke level terendah. Harga daging ayam di sejumlah pasar di Medan naik signifikan dalam beberapa hari terakhir. Saat ini daging ayam dipatok di level Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Harga ini jauh di atas level normal yang biasanya berada di angka Rp22.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Mahalnya harga daging ayam ini sudah berlangsung setelah Lebaran Idul Fitri lalu. Menurut pedagang, kenaikan harga daging ayam ini dipicu oleh aksi peternak yang menahan stok untuk mendongkrak harga. Sebelumnya, harga daging ayam anjlok ke level rendah yakni Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Kondisi itu membuat peternak merugi karena harga daging ayam di pasar di bawah biaya produksi. Untuk mendongkrak harga, peternak menahan stok dengan tidak melakukan produksi atau pembibitan. Mahal naik biasa
biasanya harga normal 25. Tapi karena kemarin murah waktu puasa 3 kilo limpur, jadi banyak orang tidak masukkan benih. Karena jangankan untung-untung, modalnya nggak balik. Jadi setelah normal, orang itu baru mau masukkan benih supaya balik modal. Berarti dari peternak memang gitu? Iya, memang dari peternaknya. Akibatnya, dalam beberapa hari terakhir, pasokan ayam di pasaran menipis dan memicu kenaikan harga. Mahalnya harga daging ayam tersebut membuat angka penjualan pedagang menurun hingga 20%. Kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga 2 pekan ke depan. Pedagang memprediksi pasokan ayam di pasaran mulai normal setidaknya 2 pekan ke depan karena produksi peternak kembali normal. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Setelah vakum selama 3 bulan lebih karena COVID-19, hari ini proses pendaftaran murid baru untuk sekolah tingkat dasar di Tapanuli Selatan kembali dibuka. Meski proses pendaftaran memberlakukan protokol kesehatan, namun minat orang tua tetap tinggi untuk mendaftarkan anaknya. Proses pendaftaran murid baru untuk sekolah tingkat dasar atau SD di Tapanuli Selatan mulai hari ini dibuka secara keseluruhan. Salah satunya di Sekolah Dasar Negeri nomor 1011504 Basilam Baru, Kecamatan Angkola, Muara Tais, Tapanuli Selatan. Sejak dibuka, puluhan orang tua mulai mendaftarkan anaknya. Untuk murid kelas 1, sekolah menyediakan kuota murid sebanyak 40 orang. Pendaftaran akan terus dilakukan hingga 1 minggu ke depan. Tingginya antusias warga untuk mendaftarkan anaknya disebabkan 3 bulan belakangan ini tidak ada aktivitas belajar mengajar di sekolah. Memasuki tahun ajaran baru ini, pihak sekolah juga sudah mempersiapkan sarana dan prasarana yang berbeda dengan tahun ajaran sebelumnya. Pihak sekolah menyiapkan ruang kelas, perpustakaan dan taman bermain yang ramah untuk murid, terutama di masa pandemi COVID-19. Ya, hari ini semuanya berjalan sesuai dengan program-program yang sudah disepakati oleh para guru-guru di sini. Kami hari ini mulai membuka pendaftaran dari jam 8 sampai nanti pukul 12.35. Alhamdulillah hari ini sudah banyak siswa baru kami yang berdatangan, kira-kira ada 20 orang lebih lah Pak. Orang sudah mulai jenuh untuk tidak belajar di rumah, maunya harus di sekolah saja. Banyak orang-orang tua yang mengeluh. Akhirnya antusias anak-anak pun dan juga orang tua untuk belajar di sekolah sangat tinggi Pak. Proses belajar mengajar untuk tingkat sekolah dasar direncanakan akan dimulai di Kabupaten Tapanuli Selatan pada awal bulan Juli tahun ini. Pihak sekolah akan tetap mempersiapkan masker, tempat cuci tangan bagi murid-murid yang belajar. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Punak, Kecamatan Medan Petisa, Kota Medan, Rabu pagi. Sedikitnya 8 rumah hangus terbakar dalam musibah ini. Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Punak, Kecamatan Medan Petisa, Kota Medan. Api bermula dari salah satu rumah warga yang digunakan sebagai tempat kos-kosan. Saat kejadian, penghuni kos sedang tak berada di tempat. Api dengan cepat merambat ke beberapa rumah yang berhimpitan. Kondisi diperparah karena sebagian besar rumah-rumah penduduk terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Sedikitnya 8 rumah habis terbakar. Sementara 3 rumah lainnya terpaksa dihancurkan petugas pemadam kebakaran untuk menghindari api meluas ke rumah lainnya. Lokasi kebakaran ini juga bersebelahan langsung dengan Pasar Punak. Beruntung, api tak meluas ke lokasi pasar karena petugas langsung mengisolasi pergerakan api. Lokasi kebakaran yang berada di pemukiman penduduk membuat petugas kebakaran kesulitan saat proses pemadaman api. Api berhasil dipadamkan setelah 13 armada pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Baik, pagi ini terjadi musibah kebakaran
di seputaran Jalan Punak, TKP-nya di samping Pasar Punak. Di rumah yang sangat rentan terbakar, masih terbuat banyak dari kayu. Dari hitungan kita ada sekitar 8 unit rumah dan ada sekitar 3 rumah yang dirusak untuk menghindari penyebarannya. Armada yang sudah kita turunkan ada 13 unit dan 2 kali pengisian. Karena maraknya api karena bahan yang terbakar adalah dari kayu. Jadi kemudian arealnya yang agak sempit, jadi kesulitan kita untuk memadamkan secara full gitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hingga kini petugas masih mengumpulkan data dan menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Aparat Kepolisian Tapanuli Selatan melaksanakan sosialisasi persiapan new normal di Kabupaten Padang Lawas Utara. Menjelang pelaksanaan rencana kebijakan pemerintah terkait new normal atau tatanan kehidupan baru, pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara bersama Kapolres Tapanuli Selatan dan sejumlah forum koordinasi pimpinan daerah lainnya melaksanakan sosialisasi persiapan new normal di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Padang Lawas Utara. Kegiatan sosialisasi persiapan new normal ini bertujuan agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas seperti pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak selama penerapan new normal. Sosialisasi ini diikuti sejumlah kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku usaha, serta masyarakat lainnya. Selain itu, Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu kabupaten kota yang masuk dalam status zona hijau atau zona aman dari COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Kapolres Tapanuli Selatan menyampaikan, dalam persiapan menuju new normal, masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara harus mampu menerapkan protokol kesehatan demi menjaga penyebaran COVID-19. Jadi untuk persiapan new normal, kami bersama Bapak Bupati Padang Lawas Utara dari TNI, Pak Dandim dalam hal ini diwakili oleh Pak Pakung, Pak Kajari, sebetulnya juga ada Pak Ketua DPRD di sini selaku Forkopimda Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan sosialisasi persiapan new normal untuk Kabupaten Padang Lawas Utara yang bertujuan supaya masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara dapat mengerti apa yang dimaksud dengan kehidupan new normal itu. Yang tentunya kehidupan new normal itu dengan menerapkan protokol kesehatan. Dalam kesempatan ini, pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara bersama dengan Kapolres Tapanuli Selatan serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memberikan sejumlah bantuan sembako kepada masyarakat yang layak menerima bantuan. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, institusi kepolisian kembali menemukan oknum polisi Medan yang berupaya menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam rumah tahanan Polrestabes Medan. Oknum polisi yang bertugas di Polrestabes Medan berinisial Brigadir PG diamankan petugas tahanan Satuan Sabahara Polrestabes Medan. Oknum polisi diduga berpangkat brigadir ini diamankan setelah kedapatan menyelundupkan sabu ke dalam makanan yang dibawanya. Bagi masyarakat maupun aparat kepolisian yang ingin menemui tahanan di dalam sel, lebih dahulu dilakukan pemeriksaan termasuk barang bawaan. Kecurigaan petugas yang berjaga, narkotika jenis sabu yang dibungkus ke dalam makanan. Petugas langsung mengamankan pelaku dan menyerahkan ke Polrestabes Medan. Pelaku saat ini masih berstatus pembinaan oleh Propos Polrestabes Medan terkait kasus narkotika. Peristiwa ini sempat mengundang perhatian pengunjung Mapolrestabes. Petugas bahkan melarang awak media untuk mengambil video oknum polisi tersebut. Petugas masih mendalami kasus tersebut dan memburu pengantar sabu yang diduga rekan pelaku. Pelaku beserta barang buktinya masih dalam pemeriksaan petugas. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pejabat Polrestabes Medan dan Poldasu terkait dugaan upaya penyeludupan sabu.
Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Kepolisian Resor Tanjung Balai melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 2.549 gram dan pil Epi 5 sebanyak 4.432 butir. Barang haram tersebut hasil tangkapan selama September 2019 hingga Maret 2020. Kepolisian Resor Tanjung Balai disaksikan instansi terkait melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dan Happy Five. Dari kasus tersebut, sebanyak 12 orang tersangka ditahan pihak kepolisian. Sebelum dilakukan pemusnahan, barang bukti tersebut dilakukan uji keaslian dari Lapor Polda Sumatera Utara yang disaksikan oleh para tersangka. Pemusnahan barang bukti narkotika ini dilakukan setelah mendapat kekuatan hukum tetap dari pengadilan setempat. Baik, hari ini kita melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu ya, dan Happy Five. Jadi dari barang bukti yang kita musnahkan keseluruhannya yaitu jenis sabu sebanyak 2.629 gram. Kemudian Happy Five ada sekitar 4.432 butir Happy Five. Kemudian barang bukti yang kita sita ini dari 7 laporan polisi yang terdiri dari 12 tersangka. Barang bukti narkotika sabu dimusnahkan dengan cara direbus dan dibakar oleh petugas dan dibuang ke septic tank agar tidak bisa didaur ulang kembali. Terhadap para tersangka dikenakan Undang-Undang Narkotika. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, seorang pegawai negeri sipil di Tanjung Balai berhasil membudidayakan ikan lohan di kediamannya. Berawal dari hobi, kini dirinya berhasil meraup keuntungan jutaan rupiah dari penjualan ikan lohan tersebut. Berikut ini informasinya. Nijam, warga Jalan Husni Tamrin, Kelurahan Pahang, Tanjung Balai, Sumatera Utara ini membudidayakan ikan lohan di rumahnya. Hampir 1 tahun ini, dirinya fokus merawat ikan lohan. Mulai dari masa bertelur hingga penetasan dilakukannya sendiri. Lelaki yang bekerja sebagai ASN ini juga rutin mempromosikan ikan lohan kepada para tetangga dan para pelanggan. Tak disangka, berawal dari hobi, kini dirinya telah meraup keuntungan jutaan rupiah dari penjualan ikan lohan. Ada kawan saya di Medan ya kan, dia punya farm, punya peternakan lohan besar. Investasi dia yang besar. Jadi saya tanya budget penghasilan dia per bulan itu 50 juta, tapi dia di rumah aja gitu, nggak kemana-mana, tapi bisa menghasilkan. Harga mulai dari anakan, dari yang 50.000 sampai yang harga 4 juta. Ikan lohan warna-warni ini ia jual mulai dari Rp5.000 hingga Rp5 juta, tergantung ukuran dan jenis ikan lohan. Hingga kini pemesanan ikan lohan milik Nizam sudah sampai ke wilayah Aceh dan wilayah lainnya di Sumatera Utara. Bagi masyarakat yang ingin membudidayakan ikan lohan, proses pemeliharaannya tidak susah dan terbilang mudah. Dirinya juga menambahkan bahwa membudidayakan ikan lohan bisa mengisi waktu di tengah pandemi COVID-19. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Emi Faradisa mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.